bayanul ma'anil batinati lati biha tatimmu hayatus salati. Ini menyatakan beberapa makna yang batin yang dengannya makna sempurnalah hidup sembahyang. Jadi pernyataan Ibnu tentang roh sembahyang diistilahkan Ibnu dengan makna batin. Ketahui olehmu bahwa sungguh ini segala makna banyaklah ibarat daripada makna. Para pengarang kitab tasawuf secara khusus tentang roh sembahyang macam beberapa ibarat yang mandum timbul daripada perasaan masing-masing pengarang, dan tetapi menghimpun akan dianya makani oleh keenam segala jumlah. Jadi ibarat yang berbeda yang timbul daripada ulama sufi dalam karangan dan yang berhasil dengan nambah penyebab, dan dianya 6. Itu yang pertama, khudur hati. Dalam sembahyang ditanya hati ikut beserta sembahyang. B. Ditanya sembahyang hati lain. Yang pokok daripada 6, karena yang lain deka kedroji. Yang pertamanya terjadi yaitu hadir hati. Yang kedua tafahum, memahami makna kalimat yang kita baca. Yang kedua ta'zim, merasa membesarkan Allah. Yang kedua hibah, rasa takut kepada Allah. Yang kelima raja, mengharap kasih sayang Allah. Dan keenam perasaan malih dengan Allah. Yang nambahnya, maka hendak kami menyebut uraiannya 6. Masing-masing geblok secara tafsil. Kemudian asbab pembangkit sehingga 6 yang bisa terjadi. Kemudian cara ubat pada mengusahakan 6. Jadi bengkelih-bengkelih, ubat lain, sebab lain yang dibacara, yang dikehendaki oleh pengarang nambah penyebab hasilnya makni yang merupakan roh sembahyang dapat terjadi. Adapun bermula tafsil daripada 6 perkara, maka bermula yang pertama itu hadir hati, dan kamu kehendaki dengannya hadir hati itu bahwa kosonglah hati daripada selain ma
yang dianya seseorang sedang melaksanakan bagi nyama dan sedang berbicara dengan nyama, maka adalah ilmu dengan perbuatan dan perkataan itu menyertai dengan keduanya, perbuatan dan perkataan, dan tidak adalah pemikiran itu bergerak pada selain keduanya, perbuatan dan perkataan. Nyan makna hadir hati. Ken Allah hadirlah mati, ken artinya dari luar tapi mau dalam, hanya baik mungkin pergi arti benar saja perkataan dan perbuatan yang sedang kita kerjakan, baik bergerak oleh. Dan kapan-kapan terpalinglah pikiran daripada selain ma yang dianya seseorang padanya ma, dan adalah dalam hatinya itu teringat bagi ma yang dianya seseorang dalamnya ma, dan tidak ada padanya hati itu kelalaian daripada tiap sesuatu, maka sungguh hasillah hudur hati. Untuk sekedar kagekeun hadir hati, asai bekna mupiki holain, bekna mupiki holain yang na yang dengan tabubut dan bek lalu yang karena ile hadir hati, berarti menyerta bulit turah makna hadir hati yang ken ma huwa fi ana lamati, yang najid ingat bagi ma huwa fi baik lalai yang ke hadir hati. Dan tetapi lima buah tu itu yang kena sabuh ile nyona lagi nyan memahami bagaimana kalam itu urusan yang lain di belakang hati-hati. Masalah tafahum yang nomor 2 yang lainlah nanti hana metik, hana otomatis antara hati-hati dengan tafahum mengkleh-mengkleh. Jenna hati-hati hana lemna tafahum. Maka terkadang-kadang adalah hati itu yang hadir beserta lafaz, dan tidak ada ianya hati itu hadir beserta makna lafaz. Bacaan ingat, sadar kita nyobu yang tak baca, kan mau baca, tak baca kan mau baca. Tapi mana anak terketingan ingat lafaz yang kejut tafahum itim bengkleh dengan hati-hati. Maka bermula melengkapi hati tepu dengan makna lafaz, dianya itu yang kami maksud dengan tafahum. Jadi tafahum di samping sadar waktu kita baca lafaz, teringat makna, baru teringat yana mengerti, yana mengerti mana dipandai ingat mana ilmu bimakna lafzi, baru itim tafahum. Dan ini posisi yang lebih kurang manusia padanya makam yang
lagi anak jaro ada ura hana mungkin dah kesantik menyebabkan orang Aceh koh repang anjit tak koh repang sami mawon nah cibata sami mawon artinya sama rata haitim akan haitim tetap na lebih kurang karena tidaklah masyarakat manusia pada memahami makna bagi Al-Quran dan segala aspek saban dan ladung makna logat itu yang maksud tafsir daripada Al-Fatihah surah yang kita baca mampu menancit tasbih kan nama murad nama logat dan alangkah banyak daripada makna yang halus yang dipahami akannya makna yang halus oleh orang yang bersembahyang pada pertengahan sembahyang padahal tidak ada ianya usalli sungguh tertulis dalam hatinya demikian makna sebelumnya sembahyang. Kadang-kadang yang terakhir tengah sembahyang dah makna yang halus mengerti makna yang halus padahal itu golongan kadang-kadang nampung ya berarti termasuk kasyafnya karena mujib pada aulia kebiasaannya pada aulia nggak hukum mana ya kalau semayang tetapi yang dalam semayang bisa mengerti. Hingga dalam sebuah hadis as-salatu mi'rajul mu'minin, sembahyang merupakan tempat pikiran bagi orang yang beriman. Makna pikiran yang katakannya ya kalau sembahyang nampung dalam sembahyang bisa maupun ma'ani latifah, makna-makna yang halus daripada lafaz yang dibaca, baik merupakan qiraah ataupun tasbih. Dan dari segi ini, dari segi makna yang nampung juga dalam sembahyang bisa dipikiran hingga mufhum dalam sembahyang. Karena salah nahiyah anil fahsya'i wal munkar, yang melarang daripada kekejian dan kemungkaran. Berarti sembahyang urunnya yang tanda anil fahsya'i wal munkar, dan sekedar makna zahir, makna batin daripada qiraah dan tasbih bisa terpaham dalam sembahyang. Karenanya sembahyang dipaham akan beberapa pekerjaan daripada demikian pekerjaan yang menegah ianya pekerjaan daripada kekejian, tidak mustahil dan sembahyang mufhum hal-hal yang dapat menegakkannya daripada kemungkaran dan kekejian secara pasti anak mustahil. Yang baru tafahum. Adapun benda ta'zim membesarkan Allah dalam sembahyang yang jumlah yang ketiga benar, maka dianya ta'zim pun amrun wara'ah huduril qalbi,
satu pekerjaan selain hati-hati nyawaraha nanti mana dikit yang kena benar hati-hati satu jalur tafahum, taklim dan seterusnya di jalur yang lain. Amrun, maka dianya taklim itu pekerjaan selain hati-hati dan paham. Karena seseorang berbicara langsung akan budaknya dengan satu pembicaraan yang dianya rajul, hati-hati padanya kalam dan memahami bagaimananya kalam, padahal tidak ada ianya rajul itu membesarkan baginya hamba. Maka bermula taklim itu lebih diaktif keduanya hati-hati dan paham. Geba contoh ino bisa na hati-hati na paham tapi hana taklim urang marit ngalamin. Nyan oge marit tira urang ngalamin. Tentu hati-hati kenan ke pu yang sedang gemari dan ganyan mufhum pu yang sedang gemari. Taklim mana akan alamian? Yang kelagain kira-kira dengan Allah. Berarti miatanya hana taklim ku Allah lan temayang negara urang pegah banget lamin. Sedangkan kalau kita buat dikit mitanya dalam temayang berdialog munajah dengan Allah. Adapun hibah, maka lebih ianya hibah dari taklim, mana lebih la illah. Bal hiya ibaratun an khaufin man sya'uhud taklim. Bahkan dianya hibah itu satu ibarat daripada adanya rasa takut yang fondasi le benar rasa takut kepada Allah baru ibadah taklim. Karena man yang tidak takut ia tidak dinamakan akan haib. Urangnya hana temakut ke Allah lamati hana kun haibun. Karena makna haib adalah rasa takut. Wal makhafah, rasa takut daripada kala, dan rasa takut daripada buruk akhlak lamian dan barang yang berlaku pada tempat berlakunya tiap-tiap itu daripada beberapa sebab yang buruk, yang hina, tidak dinamakan akan mahabbah. Kekala kelamin yang beruakai na rasa takutlah mati, tetapi hana diistilahkan dengan mahabbah karena dasar mahabbah harus na rasa taklim. Ya kekala pun taklim cuma karena haji sempat dicop dengan sakit dan payah nak ubat. Jadi antara khauf dengan mahabbah berlainan. Punya mahabbah rasa takut yang dasarnya taklim. Mia dasar takut karena takut ke waktu ikrar ke lamia beruakai ikrar dengan gaya yang kan mahabbah tapi makhafah. Bahkan rasa takut daripada seorang sultan yang dibesarkan nabihi hana yusamma dinamakan akan takut akan mahabbah. Beeleng Allah Ta'ala urang mupengkat menteng lagi raja narasayanya bukan
mahabah sin karena sumbernya ta'zim. Wal hibah khaufun masdaruha al-ijlal. Dan bermula kata-kata hibah itu rasa takut yang sumbernya adalah membesarkan ta'zim. Jadi rasa takut tanpa ta'zim yang khauf. Rasa takut serta ta'zim hibah atau mahabah. Tak ada pun bermula raja, maka tidak ada keraguan bahwa sungguhnya raja itu zaid di atas pada puo yang kali keberaliku. Mana zaid kan ada yang kali keberaliku. Ada kalamnya bahasa tanyakan lain dua gadakan lain antara puo raja dengan hibah paham hudur hati. Min fakam min mu'adzim mulkan minal muluk yahabu yakhafu satwatah walakin la yarju masubata. Dan alangkah banyak daripada seseorang yang membesarkan seorang raja daripada banyak raja. Yang pertama dia rasa takut akarnya raja, atau yang yahabu ada bunuh kedua, ada rasa takut serta ta'zim, ataupun takut akan tindakannya raja sinun nya hana ta'zim ia ke sinun kan ia karena ta'zim kan khauf. Takut dan khaufnya karena tetapi tidak mengharap ia akan pembalasannya. Hana tak harap cuma ia mentang urung ia kerajaan ia mentang hana harapan tapu yang kedali hana otomatis antara khauf dengan raja. Boleh jadi khauf mentang tanpa raja. Dan bermula seorang hambanya kelamin hamba Allah, sepatutnya bahwa ada ianya hamba Allah itu mengharap dengan sembahyangnya akan balasan Allah azza wa jalla. Nyo bicara tentang nyo ile hana menafikan nanti yang paling gak urun yang ibadat didasari perintah Allah tanpa mengharap pahala dan tanpa takut kepada siksa. Ada geti lah mereka pilih penting enggaknya kagak perintah sembahyangnya lah ilmu dabul palain tu nyo tengah dabul lagi nyo kombinasi dan antara khauf dan raja kagak lagi nya makam berdua makam masing untuk bertanya harus kombinasi dan khauf dan raja. Sebagaimana barang bahwa sungguh orang yang perasaan takut dengan sebab taksirnya tidak melaksanakan perintah dan tidak meninggalkan larangan akan pun getakut siksa Allah azza wa jalla yang mentingkat pada kombinasi benar khauf dan raja. Dan adapun perasaan malu, maka dianya perasaan malu pun lebih dari jumlah makna lebih lagi bunuh kenapa yang kali berpegang dilikut pu kalimat terpakai baik dua lain khudrati lain tafahum lain bahkan lain karena mustadnanya hayat itu sadar akan taksir
tersadari doh dengan taksir hai tak pupuk perintah hai tak tinggal larangan, timbullah rasa malu, kemaluan. Berarti kan bengkeh ngata bunuh nak cekak kena istisyar taksir, timbul haya wa tawahhum dambin, dan nak terjala droganya dosa dengan Allah, timbul rasa madu. Dan ditasawurkan akan takzim khauf raja daripada hana haya yang tanda zaid, tanda lain, tanda bengklek-bengklek. Jidna takzim kepada Allah hana haya, jidna khauf kepada Allah hana raja hana haya. Sekira-kira tidak ada ianya seseorang itu mentawahum taksir dirinya, itanya hana terjala di ketegusi, ini berarti hana malai walaupun nak takzim khauf darah raja. Dan tidak ada tawahum irtikab zambin, dum buat dosa kata pun hana sadar kitanya berdosa, hana malai kepada Allah, tapi buat yang terbuatnya buat ke. Dan adapun penyebab daripada ini segala makna yang 6 itu penyebab untuk menghasilkan 6 makna pun. Maka yakin olehmu bahwa sungguh hadir hati itu penyebabnya himmah, nah cita-cita. Gedanya semayang, nah sabuh cita-cita gedanya dengan Allah. Baik yang paling ubud mantang tacok contoh ilikut adalah munajat, kena mari dengan Allah, yang termasuk salah satu penyebab untuk hadir hati. Karena mungkin kita yang mari dengan Allah, Allah yang kita yang takzim, Allah yang kita yang takut dan tak harap, dan tutup dengan lalai hati, mitim tu hadir hati karena nak himmah, nak satu cita-cita, karena hati kamu ikut ia bagi cita-cita kamu. Hati ikat cita-cita, cita-cita kena ija hati, maka tidak hadir ianya hati kecuali pada barang yang dibercita-cita di hati akan kamu. Dan kapan-kapan dibercita akan kamu oleh satu pekerjaan, hadirlah hati padanya pekerjaan, suka ataupun tidak suka. Yang berarti metik kan, otomatis antara bu himmah dengan hati-hati, bu galak bu galak, karena himmah tetap hati-hati, bahwa majbulun ala dalika, maka dianya hati-hati ditabiatkan hati demikian cita-cita, karena cita-cita otomatis hati-hati, wa musakharun fihi, dan tunduk padanya demikian. dan bermula hati apabila tidak hadir ianya hati dalam semayang, tidak ada ianya hati itu yang kosong. Tapi kitanya orang lagi nya waktu semayang yang hati hana hadir dalam semayang, hana buai lain ini kosong, kan baljailan, bahkan bergerak ianya hati pada barang yang cita-cita dipalingkan kepadanya, barang daripada segala urusan dunia. Bekerja berarti hana kerja hati untuk semayang, kerja balai yang tak pergunakan himmah dua kena ikut hati, ikut himmah. Himmah tanya hana ke semayang, ke himmah ke dunia, himmah ke pupu yang ke semayang lain, hati kena ni kita. Fala hilata wala ilaja li'ihdharil qalbi illa yusarfil himmah ila salah. Dan
hana ilah, hana tipu daya. Nyonya maknanya hana tipu daya, la haula wala quwata wala ilat, dan tidak ada obat bagi berhati hati kecuali dengan memalingkan himmah kepada salah. Cara nak itim na hati-hati dalam sembahyang, cita-cita kita ni benar ke sembahyang, karena metik dua, ikut-ikutan dua. Dan barulah himmah tidak akan terpaling kepada yang sembahyang selama belum nyata bahwa sungguh puan aghardu, tujuan yang ditentukan terikat dengannya sembahyang. Baru itim himmah ke sembahyang, bertepu puasa tujuan daripada sembahyang. Wadhalika hiwal iman wa tasdik, dan bermula demikian mengsangkut cita-cita dengan sembahyang, itulah iman dan tasdik dengan bahwa sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Supaya ingat surah Sabbihisma rabbika khairu wa annal akhirata khairul wa abqa. Nian modal baruna iman dan tasdik, baruna himmah kepada sembahyang. Dan ingatlah bahwa sungguh sembahyang itu wasilah kepadanya akhirat. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wasilah dia adalah sembahyang, jalan untuk mencapai kenan. Maka apabila dicampurkan akan ini kepada hakikat ilmu, keyakinan dengan hinanya dunia dan segala kepentingan dunia, hasillah daripada kumpulannya oleh hadir hati dalam sembahyang. Berarti kombinasi untuk memudahkan hadir hati dalam sembahyang. Yang modal utama adalah himmah. Himmahnya baru itim kepada sembahyang, bertapaling himmahnya kepada tujuan daripada sembahyang, bertepunya nilai, yaitu dalam hati kita keyakinan akhirat itu lebih baik. Salah adalah salah satu cara menyampaikan kitanya kepada akhirat. Nyan kombinasi padu puannya baru hati-hati. Dan dengan misal ini alasan hadirlah hati kata. Apabila engkau berhadir di hadapan kata akan bahan akawir daripada man yang tidak sanggup dati memberi mudarat dan manfaat akan kata gede-gede dan gede kitanya di keburu raya yang buru rayanya kebi mudarat manfaat haji kitanya. Maka apabila adalah tidak hadir ketika munajah serta raja daripada segala raja yang di hadapannya ada mulki wal malakut, alam dunia dan alam langit, sanggup memberi manfaat dan mudarat, maka jangan engkau sangka bahwa sebegininya ada sebab yang lain selain dari iman. Nyatanya kata bayang roh di urang raya yang pi mudarat dan manfaat. Dengan wadeta tamang dalam sembahyang, kitanya berhadapan dengan Allah yang Allahnya raja segala raja, yang dalam kekuasaan kanyan alam langit, alam bumi, memberi manfaat dan memberi mudarat. Hancit hadir hati yang hana pelain, hana polain penyebab kecuali lain iman di hati wasallam fajtahidil an fi taqwiyatil iman. Maka bersungguh-sungguhlah kamu sekarang pada memperkuatkan akan iman. Itim rasa takut kepada Allah dalam sembahyang.
wa tariquhu yustaksa fi ghairi hadzal mawdi'. Jalan untuk memperkuatkan iman diurai secara habis-habisan atau panjang lebar pada bukan ini tepat. Ini dengan beberapa lain ya. Cuma jika mentang bayar kembali gitu ya kepada perkuat iman menyahai tim merasa malai aku takut kepada Allah. Dan adapun bermula tafahum, maka sebabnya tafahum itu sesudah hadir hati mengekalkan pikiran dan memalingkan zihin kepada mengerti makna. Yang kedua nambah modal yang paling utama adalah hudur hati. Hudur hati kaitim kiban dapur gai dan tegengah bui kepada tafahum. Yang resepnya adalah idmanul fikri, senantiasa dapat kekal pikiran kitanya kepada apa yang kita baca untuk kita sadari bermakna yang dimaksudkan bermakna lokat. Jadi kepintaran kitanya dihin ini zakat wal fitnah, cerdik dan anak tuku mana cerdas tadi utama cerdik dan cerdas. Kecerdasan kitanya kita gunakan untuk memahami maknanya, baru timbul tafahum. Menyahai tim lam payah je ubah wa ilajuhu ma huwa ilaju ihdaril kalbi, dan ubat untuk tak pakai tafahum adalah ma yang dia nyama itu ilat pada berhadir hati benar. Jamul himmah, konsentrasi, cita-cita benar untuk munajat dengan Allah. Hadir hati datang malam dengan ingin memahami kalimat yang kita baca. Watasyamur, berkekalan, ma'al iqbal alal fikri, beserta berhadapan di hati pikiran, dan berkekalan bagi tolak segala gurisan yang datang. Gurisan yang datang untuk belalai itu yang tertolak, yang baru terjadi konsentrasi kepada tafahum. Dan bermula cara pubat tertolak segala gurisan yang membimbangkan itu, tak putuskan ke mata rantai mawa dia segala resep yang mendatangkan khawatir. Ini nuzul, lalu maksud cabut diri daripada demikian segala asbab yang ditarik ianya sebab akan segala gurisan kepadanya hati. Itu penyebab pelalu hati kita yang takoh. Ya, antara lain tina cinta kepada dunia, galak kepada dunia, pinah adanya nilai, nak bersih hati. Wa malam tangkatnya tilkal mawad la tansarif an khawatir. Dan selama tidak diputuskan demikian resep yang mempengaruhi budaya kepada lalawati, han terpaling daripada hati oleh segala khawatir detakru hiji. Karena syaitan digoda kita yang dalam sembahyang, dalam ibadah, hana piu, hana istirahat ini. Karena dicontohkan lagi kitanya ikat ijabru baru dai dangin tabuh minyak tatek tawing tu rudai dangin. Makin cepat tawing, makin cepat blend ija bro yang kata
molek kahwin, molek blend, tajam tawil, tajam blend, hingga nyoka tajam blend, tamah blend, yang lagian ke berusaha syaitannya untuk menggoda katanya tanpa henti. Hana istilah lelah lagi karena hana je pajubu ni, hana je dua pi. Katanya le tak urusan. Allah kak lagi. Hoga. Kau ke yang ada kau ke hangga deh khawatir. Faman ahabba syai'an aktsara dzikrah. Orang yang cinta sesuatu banyak menyebutnya sesuatu. Orang tengah bicara darah baru nyampak yang kedua yang berpegang. Menancit orang yang cinta kepada dunia yang kedua yang berpegang. Orang galak kebun bapak yang kedua berpegang kebun. Hadikrul mahbub ya jumu ala qalbi bitarurah. Maka menyebut sesuatu yang dicintai itu ditegung hati-hati secara daruri. Menyuka terpegang lidah sesuatu yang gedenya galak, yang otomatis hati ikut. Fadzalika tara. Karena demikian engkau lihat seseorang yang cinta kepada selain Allah tidak bersih baginya oleh sembahyang daripada gurisan. Uruna cinta kepada selain Allah lamati sembahyang ana beri truk yang selain Allah karena garnya rasa cinta kepada selain Allah. Berarti dasar man ahabba syai'an aktsara dzikrah kake syai'an yang kan Allahnya le datang dalam hati di dalam sembahyang. Dan adapun bermula ta'zim, maka dianya ta'zim itu satu hal bagi hati yang terjadi daripada ma'rifataini ya. Dua buah ma'rifah. Baru naik timah dah peraya Allah lah mati benar sumber di ilaih, yaitu dua ma'rifah. Salah satu daripada dua ma'rifah itu mengenal kebesaran Allah Azza wa Jalla, mengenal kebesaran Allah yang dengan tauhid bukan hanya sekedar apa itu 20 tak baca yang tulis tipe 20 meresapi dari wujud kidam sampai puan udah kalimah meresapinya baru nanti timbul Allahnya hana greng Allahnya urang rai orang matinya taban mana jalal dengan azamah kebesaran Allah. Dan dianya ma'rifah kebesaran Allah itu daripada pokok iman, punca dasar iman adanya ma'rifah kebesaran Allah. Karena seseorang yang tidak menganggap kebesaran Allah tidak terbersit dalam jiwanya untuk ta'zim Allah. Hana lamati untuk beraya akan hana etika raya urang hana etika raya Allah hana terjadi dalam hati untuk ta'zim. Yang kedua ma'rifah hina jiwa dargahnya jiwa nafsu yang hana fungsi nafsu yang gebuh oleh Allah bagadanya hina hana fungsi Allah raya nafsu hina dan keadaannya nafsu itu hamba ciptaan Allah musakhar tunduk marbu napo hamba tunduk napo sehingga
dengan dua buah ma'rifah kuno terjadi daripada dua ma'rifah oleh istiqanah menganggap diri hina, ingkisar hanali bulat kabicah dan tunduk anggota bagi Allah Subhanahu yang dengan terbayang dalam hati Allah raya nyuraya ke raya jasmania, raya ma'ani. Yang kedua hina nafsu, baru dimoh rasa ta'zim kepada Allah. Maka diibaratkan daripadanya iskanah, ingkisar dan khusyuk dengan ta'zim. Pertaikan ta'zim Allah yang kombinasi daripada lebar makna, perasaan hati, nafsu dan yang hina, Allah yang asmah yang bakat usul daripada iman. Dan selama belum mengaduk ma'rifah hina nafsu dengan ma'rifah raya Allah, teraturlah hal ta'zim dan khusyuk. Baru teratur ta'zim ke Allah dan khusyuk gedanya kepada Allah, berterkombinasi di antara ma'rifah raya Allah dan hina nafsu. Karena orang yang terkaya daripada selain Allah, aman hati jiwa agaknya, boleh bahawa mengenal daripada lain Allah akan sifat raya. Menyertanya akan mumat kepada Allah dan aman nafsu tanya hana tak anggap hina, yang boleh jadi sifat kebesaran hidup pada akan Allah, hidup pada nafsu terkadang penting. Wala yakunu khusyuk wa ta'zim haluh, dan tidak adalah khusyuk dan ta'zim itu halnya seseorang. Karena jiwa agaknya khusyuk dan ta'zim karena yang raya selain Allah. Karena karinah yang lain yaitu ma'rifah hina nafsu, dan berhajatnya nafsu tidak menyertai kepada yang ta'zim Allah. Karena dua buah ma'rifah berterkombinasi, dua buah ma'rifah baruna rasa ta'zim kepada Allah. Mithaba bantang itim. Dan adapun bermula hibah dan khut, maka satu hal bagi nafsu yang terjadi ia daripada mengenal dengan kesanggupan bagi Allah dan tindakannya Allah dan lulus segala kehendak Allah padanya seseorang, beserta sedikit peduli dengannya Allah. Dan sesungguhnya pekerjaan jikalau binasa awal dan akhir tidak kurang daripada kerajaannya Allah ubidawi pun. Dan bermula ini beserta meninjau, melihat ngarang yang terjadi dari para nabi dan aulia daripada musibah dan bermacam bala, beserta sanggup dan dapat menyalahi barang yang dilihatkan daripada raja-raja dunia. Hibah dan khuf, rasa takut kepada Allah, yang baru ibadah rasa takut kepada Allah benar ma'rifah kudrah Allah Ta'ala. Allah nya sanggup yang guna bubut roh ke lagi tanya mengkalian kena mengkalian gede. Kemudian rasa perasaan kitanya kurang peduli kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala dikedi urung awai, urung duduk, habis mandum kerajaan Allah lagi set.
hana tergantung kerajaan Allah datih na urang. Olehnya kombinasi lang yang ditanya kalian para nabi, para aulia, termasuk orang yang letak merumpak musibah dan bala, serta itulah li Allah hana gebi bala kepada para nabi dan aulia, berbeda dengan raja dunia. Dan kesimpulan, kapan saja tiap-tiap kali bertambah ilmu dengan Allah, bertambahlah rasa takut dan hibah. Jadi karena puncaji takut dan hibah daripada depu tentang Allah, mendamah depu, mendamah takut, mendamah hibah. Punya batu pala ini contohkan lagi rimu. Punya selama rimunya dah depu itanya mia raya, rasa takut kurang. Mia apa? Cuma raya baju je. Oh, kata depu nyankan mia raya, tetapi binatang lain yang galak tak ditegom katanya manusia punya mia hanya tikoi mentang kan, tikoi ke panggang yang lalu orang panggang nya ibu habis nyawa tik damah tu rasa takut. Dan akan datang penyebab demikian mendamah takut dengan mendamah ilmi dalam kitab khuf nibak rubah munjiat tadi. Anak berkain kerana nau ke tapi awak tahu. Dan adapun berumlah raja, maka sebabnya raja itu kan mengenal Allah, barulah timbul harapan, harap punah harap cemas awaknya kena bermarifah lutfillah. Allah itu lembut, karmihi, pemurah. Itanya biasa tapi makna karmi kan kemuliaan. Nah tafsir ujung kemuliaan memberi tanpa diminta, menyujud lakaile baru lebih, menyakarmu memberi tanpa diminta, termasuk nah katanya tidak perlu punah laki lima ngayah deh. Nah tak buana hab lana dia. Ya yang kana juga na pela kiri. Na tete kana gero. Tete ana lona. Mengenal lembutnya Allah Azza wa Jalla dan pemurahnya, dan melengkapi beri nikmat. Ada pandang bulu, bahkan ke orang kafe gebi je, karena nasifat Rahman. Makna karmu yang pat naga tafsir ifadah mayam bagi lali ghardin, memberi sesuatu yang patut tidak ada tujuan. Beliau katanya tapi nah tujuan imbalan balasan Allah nak ifadah mayang bagi kekalan yang patut gebi aju berarti hana didasari proposal ile kekalan yang patut gebi aju, dan Allah hana tujuan apa yang putranya raja. Berkaitan dengan sifat Allah Asmaul Husna, secara harfiah sifat af'al Asmaul Husnanya nama-nama yang baik. Main terjadi persoalan yang ibarat pegahnya nama yang baik, sementara alam kawan nama yang baiknya natifat yang naga burung-burungnya. Ini contoh Allah Al-Mani yang menegak, lainnya Abbar
yang memberi mudarat dan padim-padim bawah ibu yang iban tapi penjelasan abu pertanyaan dan persoalan benar. Yang sekedar makna lughat dipahami. Kalian tafsir daripada Asmaul Husna. Apa arti mana? Apa yang gahamba oleh Allah? Apa arti dar yang mudarat oleh Allah? Karena secara harfiah terjemahkan lakinya tafsir ya kalian. Jadi sifat Allah ayat Quran dan hadis kan terjemah tafsir ya kalian. Lanjut dengan terjemah tak pegaju Allah tak bangke dia. Al-Mani perkara yang ketegah oleh Allah menajid perkara yang lebih mudarat oleh Allah. Kadang lebih mudarat kepada musuh Allah. Punya enan mentang gaji orang yang jadi musuh agama Allah lebih mudarat. Karena yang lebih pertolongan kan in tansurullah yang surkum. Mana tansurullah kan daya tampung Allah Ta'ala tak bergerak udah kan menolong agama. Tansurullah yang lain bantu Allah. Ahli tafsir bantu agama Allah yang surga. Anjir sepintas memahami makna loghat kata cok kesimpulan nasib. Yang perlu dah yakin di kitanya karena gebuhnya Asmaul Husna, nama yang baik, ada sesuatu yang terselip, yang terselubung daripada kalimat-kalimat yang dalam nama yang baik. Tanya nama dah le, betul tu. Anak tertipu, anak apa boleh, tetapi bena anggapan kepada jelek ataupun hanagat daripada Asmaul Husna tersebut. Adapun raja, maka sebabnya raja itu mengenal kelembutan Allah Azza wa Jalla, pemurahnya, meratai nikmatnya dan manfaat bikinannya, dan mengenal benarnya pada janjinya akan surga dengan kemayang. Kalau bicara kan, karena yang bicara ini adalah hudur hati dalam kemayang. Termasuknya tak ingat. Nah, di bedah raja Allah Ta'ala yang kagum menjanji hana sulit, termasuk di antara lain urung kemayang kepada surga. Maka apabila hasillah keyakinan dengan janjinya Allah dan hasillah makrifah dengan kelembutan Allah, tergeraklah daripada himpunan keduanya, yakin janji dan makrifah dengan kelembutan Allah oleh raja secara pasti, tidak mustahil, pasti tak bermakna otomatis yang menjina mati ada makrifah kelembutan Allah dan yakin dengan janji Allah, pasti timbul raja. Dan adapun perasaan malu, maka hasil dengan menyadarinya seseorang akan taksir pada ibadat. Timoh rasa male karena yang tak bubuh apa gayu semayang, kata semayang hanya orang tu merasa tu male kepada Allah, dan yakinnya seseorang dengan lemah daripada melaksanakan urusan dengan besar hak Allah Azza wa Jalla. Allah orang raya, kitanya apa yang dah puput perintah Allah kurang, lemah, han dapat tak imbangi dengan kebesaran Allah, timbul malu. Dan kuat lem demikian ibadah rasa male dengan mengenal keaiban
nafsu dan bahayanya nafsu. Kitanya gebuh nafsu oleh Allah Ta'ala nyankan dua hal yang baik, hal yang hana baik, karena yang baik yaitu akal. Malaikat gebuh akal mentang, karena nafsunya yang paling gat. Binatang gebuh nafsu mentang, karena akalnya yang paling buruk. Itanya di tengah-tengah, gigi betimang di punya akal raja jatuh nafsu yang kitanya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi punya nafsu raja akal talu lebih rendah daripada hayawan. Laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Adam deh titik, ana titik balum. Lepas bro katanya, kalau akal menang nafsu di bawah binatang. Ma'rifah uyub nafsu yang diilam rasa malih bunuh. Kata tepu nafsu yang gebuh oleh Allah, keaiban dan bahaya nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu, karena tugas kerja nafsu selalu menyeru kepada kejahatan. Dan ni ikhlasnya jiwa, ni jiwa katanya yang terlepas daripada bahaya-bahaya nafsu, dan bro jalan masuknya nafsu dan cenderungnya nafsu kepada jatah yang segera, yang ibarat yang lain daripada cinta dunia. Taboh kan? Jatah yang segera hidupnya. Ajil akhirat, ajil dunia. Cenderung nafsu kepada jatah yang segera dalam seluruh perbuatannya nafsu, beserta meyakini dengan kebesaran barang yang dikehendaki akannya barang oleh kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kitanya kata tepu yang terakhir adalah Allah kitanya talu akal, kitanya talu menang nafsu, bahaya nafsu kata tepu le jarang orang gelah daripada bahaya nafsu, condong nafsu kepada dunia, yang berarti akibat daripada kuat. Salah satu cara nak kuat perasaan malu bunuh buta tubuhnya nafsu aib bahaya le olehnya jarang orang terlepas daripada bahaya nafsu, olehnya cenderung nafsu kepada dunia. Wal ilmu bi annahu mutli' ala sir, dan yakinlah Allah Ta'ala nya kedepu rahsia hati dan gurisan hati, walaupun halus dan tersembunyi. Dan bermula ini beberapa ma'rifah yang pun tak no yang daudanya aib nafsu. Ini beberapa ma'rifah apabila hasil secara pasti, secara yakin, tergeraklah daripadanya ma'rifah dengan secara daruri satu hal yang dinamakan akan hayat, penyebab bangkitnya perasaan malu yang daruri yang otomatis karena beberapa ma'rifah yang kagak tubuh iliku bunuh yang pasti tergeraklah perasaan malu. Maka bermula ini segala asbab bagi ini sifat nambah sebab berubah yang kali beralih ke, dan titik barang yang ditentukan hasilnya barang, maka cara mengobati nak deka atanya menyahai tim deka ihdaru sababi terpahdir sebab ini. Maka sabit pada ma'rifah sebab itu ma'rifah ilat.
menyokata depu sebab yang kata doa cara ubat. Dan ikatan seluruh ini sebab adalah iman dan keyakinan. Baru terikat antara sebab dengan ubat benar dasar iman dan keyakinan. Ulun kehendaki dengannya tiap-tiap iman dan keyakinan itu ini segala ma'rifah yang telah kami sebut akannya ma'rifah. Dan bermakna makna keadaan ma'rifah itu yakin, ternafi, ragu, yang gura, itu makna yakin, anak ragu, dan kerasinya keyakinan di hati-hati seperti barang yang telah terdahulu pada menyatakan makna yakin daripada kitab ilmi ini. Dan dengan kadar keyakinan khusyuklah hati. Berarti khusyuk hati sumber keyakinan. Ya, keyakinan anak khusyuk, keyakinan kurung khusyuk. Dan karena demikian berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, nala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong dengan kami ngomong makanya poh cakra adanya Nabi pegang Aisyah waktu peluang na waktu senggang poh cakra dengan kamu, jadi anak sombong Nabi. Nah tahdis apabila hadir waktu semayang seolah-olah Nabi tidak mengenali akan kami. Begitu azan udah itu lagi hanam duri benar dengan pukul-pukul cakra pada hadir salah azan lagi hanam duri udah ya, tidak mengenal dia akan kami dan tidak kami mengenal akannya Nabi. Dan sungguh diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyuiya kepada Musa alaihissalam, hai Musa, apabila idza dzakartani, apabila kata teringat akalun, fadhkurni, maka ingat dia kata akalun pada hai kata puan dan tafidu mendedet anggota. Berarti rasa takut yang kan sekedar ambil sebut Allah, dia ingat Allah, hana rasa takut. Fadhkurni wa anta dan tafaqa dan tafid. Kena tinggal baru untuk itu mayang yang birti naftu yang birti dia ada ruru itu mayang. Ya dia hati tertik kamu dapat yang bandara dari mana? So kalau kamu nafada reti dapat maka dah ingat ligata akalun pada hagata mutatat anggota kata wakun inda dzikri khasian, dan hendak adalah kata ketika tak ingat lun berkhusyuk dan tentram, dan apabila kata sebut lun maka jadilah lidah kamu dari belakang hati kamu, yang isyarah kepada kombinasi antara lidah dengan hati. Lidah gero hati gero. Dan apabila kata deng di hadapan lun semayang maksudi, maka deng akan sebagai deng hamba yang hina, dan munajah ligata akalun dengan hati takut. Ini jarang tahu nganjim tentang wajalla kalbin wajilin walisanin sadikin. Dan semayang seolah-olah kata hamba yang hina tamu tutu ngelun dengan hati takut dan lidah yang benar. Dan diriwayatkan bahwa semua Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Musa, katakan olehmu bagi orang maksiat daripada umat kamu, baik disebut oleh mereka itu akalun. Akalun telah lun bersumpah dari diri lun bahwa sungsiman yang menyebut yaman akalun tekartu
lu ingat. Maka apabila diingat hikmat kartu mereka itu akan lu sebut mereka itu dengan laknat. Yang lain lah syariat Nabi awal ba urang maksiat hanggebi sebut-sebut Allah. Karena Allah pernah bersumpah menyo urang disebut lu sebut gaji. Maka apabila urang maksiat ke lu disebut lu tentu lu sebut ke urangnya dengan laknat. Berarti musibah punya orang maksiat disebut Allah. Jadi kita tahu kesimpulan umat Nabi Musa orang maksiat ni merati. Makin tegang merati, tegang kenanglah. Hadza fi asin ghairi ghafilin fi dzikri. Nya tindakan orang maksiat yang tidak lalai pada menyebut Allah. Gemerati tapi maksiat. Fa kaifa idza ditama'atil ghaflah wal isyan. Maka bagaimanakah apabila mendapat lalu arti yang hanya sebut Allah berserta masih kalbelam wa bikhtilafil ma'ani allati dzakarna, dan dengan sebab berbeda makna yang telah kami sebut akannya, karena marifah dimiliki yang hanya tentu perorangannya tentang marifah nah beda gekun marifah tapi beda satu sama lain. Terbagilah manusia kepada pertama ghafilin yutimu salatah, orang lalu semayang habis mampu rakaat padahal tidak hadir hatinya dalam satu lahzah pun daripada semayang. Yang kata model 100% lalu dari Allah Akbar sampai tadi. Dan kepada siman yang menyempurna ia nyaman dan tidak gaib, artinya pada satu lahzah. Nya Nabi ya, habis semayang lam semayang tapi ingat kepada Allah. Habis tertib dan rukun hana gaib. Hudur arti sepanjang salat. Bahkan terkadang-kadang ada ianya seseorang itu ngom meratai cita-cita dengan salah dengan sekira-kira tidak merasai barang yang terjadi di hadapannya. Tadi nadi ya juga dia cok dulu bagi habis ngom hadir hati dalam semua hanya terasa, dan karena demikian tidak merasai oleh Muslim bin Yasar dengan jatuh tiang dalam masjid yang menghimpun manusia di atasnya tiang. Tengku Muslim bin Yasar dengan kesemayang rebah tamai masjid urang kam taman kena madu mah aduh bodoh kahana bodoh dengar ngom ati dengan ya. Dan sebahagian mereka itu ulama adalah menghadiri akan jamaah dalam satu masa dan tidak pernah mengenal sama sekali orang di sebelah kanannya dan kirinya. Yang rendah betul. Urang uyunan ala gitu. Dan bermula gedhu ati Nabi Ibrahim, rahmat Allah atasnya dan salamnya Allah adalah gedap-geduk itu didengar orang ati jauh 2 mil. 2 mil kalau jauh laut darat. 1 mil darat 2 kilometer. 1 mil laut 3 kilometer. Tahu pegah no zoli. Maksud nak pernah mendengar lagi ya. Kali 2 punya mil darat 4 kilometer. Dia dah dengar ya. Duk dati Nabi Ibrahim. Punya Abu Bakar Siddiq dulu dia. Dia dah ilam. Mobil dia terceruih. Angah hati karena takut kepada Allah. Ini Nabi lebih jauh lah Nabi Ibrahim. Dan satu kelompok orang saleh lam adalah pucat muka mereka itu dan metet
anggota mereka itu. Ini dalam sembahyang mendung. Hana moholi buno dikatkan bihaisu la yahissu bima yajri baina yadi. Yang contoh-contoh hurung sembahyang yang hana tupu yang sedang terjadi karena agaknya tanggung dengan Allah. Timbullah model Muslim bin Yasar rubah tameh hana gethe urung kamandum kenan tinggal agaknya tiro. Olehnya Nabi Ibrahim geda gedu ati dua mel de olehnya pucat muka dan mendadak anggota Allah sembahyang. Wa kullu dzalika ghairu mustab'an. Semua itu tidak dianggap jauh, bisa saja terjadi. Bahkan karena yang paling laeh urang dilihatkan pada cita-cita ahli dunia dan ya raja dunia beserta lemah mereka itu raja dunia. Dalaih mereka itu dan hinalah jatah-jatah yang hasil daripada mereka itu. Dibandingkan dengan di dunia, kedali hana mustahil terjadi, hana boleh terjadi. Ngeraja dunia menten kiban urang. Nah yang isu kan di keraja dunia. Nah yang tumakut di keraja dunia. Sedangkan raja dunia tidak sanggup bertindak apa-apa kalau lagi Allah benar. Regaitan jatah yang hasil daripada raja dunia tapi urang temaku anam boleh. Sehingga masuklah seseorang dari sidro raja atau menteri dan berbicara ianya seseorang akannya raja atau menteri dengan cita-citanya. Kemudian keluar ia. Dan kalau ditanya orang tentang orang sekelilingnya atau pakaian raja, sungguh ada ia tidak sanggup di atas memberitakan daripadanya karena berbimbang cita-citanya dengannya seseorang jauh daripada pakaiannya raja dan orang yang hadir sekelilingnya. Dumur mada benar. Tanya satu tiga gendro mengandap caman. Oh mana tu? Kerana agaknya punuh latih kena tepat lampu kau itu. Yang kecatok berarti menyebab raja dunia bisa terjadi dengan Allah lebih. Pakaian gitu le raja mana tinggal ngok dengan kepentingan wali kullin darajatun mimma amilu yang sang ayat Quran yang menyebut tulis tanpa pemberitahuan sirqah kan dalam ilmu badingan gad menyucu atagau anak gad selip ayat Quran dalam celah-celah ibarat kitab gad wali kullin darajatun mimma amilu masing-masing punya tingkatan dari hasil kerja masing-masing, amal masing-masing. Maka jatah tiap seorang daripada sembahyangnya dekat dengan kadar khusyuknya, khusyuknya, takzimnya, dumna nilai sembahyang bagi tanya dengan Allah. Jawabannya kadar khusyuk dan takzim. Karena tempat jatuh didikan Allah Subhanahu adalah hati kan zahir harkat. Yang kecil urun sembahyang yang tingkat tinggi kadang tak tanya lagi pray. Allah kan kekalan baba ajarau. Berarti itanya gura lahir batin mana. Jarau bino lagi. Kena di urun je kadang-kadang lahir hana beres tapi beres hati itanya luar dalam kosong-kosong. Karena itu berkatalah sebahagian sahabat radhiyallahu anhum dihimpunkan manusia pada hari kiamat di atas misil bentuk mereka itu dalam sembahyang. Oh bangkit lagi sembahyang urang daripada tumak ninah yang tentram
Gejak melek-melek tenang na yang hadwi, lari-lari. Paduk bahawa hadwi wa min wujudin na'im biha, dan daripada tumakninah dalam semayang, ya? Tenteram dalam semayang, dan hadwi yang na perasaan sejuk, ya? Apa yang dibaca tinggal sukun makna hudui bari. Bentuk mereka itu dalam semayang daripada tumakninah dan ketenteraman, dan daripada memperdapat nikmat dengannya semayang dan lazat. Dalam semayang ditanya lagi nya, nah tumakninah bangkit pi tumakninah wate tajak hana krekro. Orang merasa nikmat dan kelazatan wate bangkit, karena dalam semayang ditanya lagi nya. Dan sungguh benar Nabi pula Allah sahabat nyo lagi nya, karena nya seseorang dibangkitkan aktif titip barang yang mati ia seseorang datangnya barang, dan dipeliharakan pada demikian waktu bangkit akan hal hatinya nyampu ya kan hal syakhsnya. Jadi waktu bangkit kiban kondisi hati kita nya waktu udi kan syakhs zahir badan ditumbun tegak kenyan hal hati. Maka maka daripada sifat hati atau dip dicelup rupa pada negara akhirat. Jadi kan rupa zahirnya kecontohkan untuk budik katanya orang akhirat. Dicontohkan hati kitanya waktu udip dalamnya pakibat menang dipegang rupa katanya orang akhirat. Dan tidak akan memperoleh kemenangan kecuali man atallaha bil qalbin salim, orang yang wabah Allah dengan hati yang sejahtera, yang kosong daripada kufur dan nifaq, hati yang baik. Nas'alullaha husnal taufiq bil lutfi wa karami. Kita mohon akan Allah mendapat taufik yang bagus dengan kelembutannya dan pemurahnya Allah. Amin.